Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fitri Arinjani from 5 semester. I am here. I want to explain about the material of translation. The first material is about feasibility translation. The second material is about ethics translation. And the last material is about sociology in translation. For the first material is feasibility in translation. What is feasibility in translation? Feasibility in translation refers to the degree to which a translator's presence and choice are evident in a translated text. This concept emphasizes the translator's role in shaping the text, highlighting their interpretive decision and cultural positioning rather than allowing the translation to appear as a mere reflection of the original work. Apa itu visibilitas dalam terjemahan? Visibilitas dalam penerjemahan mengacu pada sejauh mana kehadiran dan pilihan penerjemahan terlihat jelas dalam teks terjemahan. Konsep ini menekankan peran penerjemah dalam membentuk teks, menyoroti keputusan interpretatif, dan posisi budaya mereka, alih-alih membiarkan terjemahan muncul sebagai sekedar refleksi dari karya. Jadi, visibilitas dalam terjemahan itu tentang seberapa jelas terlihatnya peran penerjemah dalam teks terjemahan. Jadi ini tuh sangat penting karena untuk menjaga transparansi, meningkatkan kualitas terjemahan, dan memahami bagaimana budaya mempengaruhi proses terjemahan. Dan juga terjemahan itu bukan sekedar mengganti kata, tetapi juga tentang menjembatani dua budaya yang berbeda. Sebagai pembaca, kita perlu menyadari bahwa setiap terjemahan adalah hasil interpretasi dari seorang penerjemah. Dan sebagai penerjemah, kita perlu bertanggung jawab atas setiap pilihan kata-kata yang kita buat. Seperti itu. The second material about ethics in translation. What is ethics in translation? Ethics in translation is a critical aspect of the profession, guiding translators in their responsibilities and decision-making process. The ethical principle ensure that translation maintain accuracy, confidentiality, and respect for both the source and target cultures. Nah, selanjutnya ada ethics in translation, yaitu etika dalam penerjemahan. Apa sih etika dalam penerjemahan itu? Etika dalam penerjemahan adalah aspek penting dari profesi ini yang memandu penerjemah dalam tanggung jawab dan proses pengambilan keputusannya. Jadi, prinsip etika memastikan bahwa penerjemahan menjaga keakuratan, kerahasiaan, dan menghormati budaya sumber dan juga target. Jadi ketika etika dalam penerjemahan itu seperti aturan main dalam sebuah permainan. Ketika kita menerjemahkan sesuatu, kita seperti sedang menerjemahkan pesan dari satu bahasa ke bahasa lain. Aturan mainnya adalah kita harus menjaga pesan itu tetap sama, tidak boleh mengubah atau menambah-nambahkan. Selain itu, kita juga harus menghormati bahasa dan budaya asalnya, sama seperti kita menghormati orang lain, seperti itu. Contohnya, kita sedang menerjemahkan sebuah puisi. Nah, puisi itu punya keindahan tersendiri dalam bahasa aslinya. Ketika menerjemahkannya, kita harus berusaha agar keindahan itu tetap terasa dalam bahasa yang baru. Kita tidak boleh asal-asalan menerjemahkan kata per kata, karena bisa jadi artinya jadi aneh atau tidak nyambung begitu. Kesimpulannya, etika dalam penerjemahan itu penting karena menjaga keakuratan, yaitu terjemahan harus seakurat mungkin dengan pesan asli. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan. Jika ada informasi rahasia yang diterjemahkan, penerjemah harus merahasiakannya. Dan yang ketiga, menghormati budaya, yaitu penerjemah harus menghormati bahasa dan budaya sumber dan target.
Okay, the last material is about sociology in translation. What is sociology in translation? Sociology in translation is the study of how concepts, ideas, and social practices are translated from one cultural or linguistic context to another. For instance, literary and news translations are analyzed to understand how they reflect and shape societal norms and values. Oke, yang terakhir yaitu tentang sosiologi dalam penerjemahan. Apa sih sosiologi dalam penerjemahan itu? Jadi, sosiologi dalam penerjemahan adalah studi tentang bagaimana konsep, ide, dan praktek sosial diterjemahkan dari satu konteks budaya atau linguistik ke konteks budaya atau linguistik lainnya. Misalnya, terjemahan sastra dan berita dianalisis untuk memahami bagaimana terjemahan tersebut mencerminkan dan membentuk norma dan nilai masyarakat. Contohnya itu, kita sedang menerjemahkan nih sebuah iklan minuman dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, dalam iklan tersebut terdapat kalimat "The drink is refreshing and invigorating". Terjemahan langsungnya mungkin menjadi minuman ini menyegarkan dan membangkitkan semangat. Namun, dalam budaya Indonesia, kata invigorating itu terdengar terlalu kuat atau formal ya. Jadi untuk membuatnya lebih sesuai dengan konteks budaya Indonesia, terjemahannya bisa diubah menjadi minuman ini menyegarkan dan membuat berenergi. Seperti itu. Jadi, sosiologi dalam penerjemahan mengajarkan kita bahwa terjemahan bukan hanya sekedar mengganti kata dengan kata lain. Terjemahan adalah proses yang kompleks yang melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks budaya, norma, sosial, dan bahasa. Nah, dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat, relevan, dan juga bermakna. Jadi terjemahan bukan sekedar mengganti kata ya, tapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, etika, dan dinamika sosial. Penerjemah punya tanggung jawab besar untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, relevan, dan juga etis. Okay, maybe enough from the explanation. I'm Fitri Ranjani. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.